Siapa yang nggak kenal sama Leon S. Kennedy? Terlepas apakah kalian adalah fans Resident Evil atau bukan, dia udah termasuk dalam daftar karakter game paling ikonik sepanjang masa yang ikut mengangkat franchise-nya ke tingkat kesuksesan mainstream. Spotlight yang seharusnya dimiliki Chris Redfield atau karakter ikonik lainnya ini memang sulit didapat saat berhadapan dengan popularitas Leon. Dan bagaimana dia bahkan telah kembali mengisi peran sebagai protagonis di seri mainline baru. Di video kali ini kami telah merangkum kisah lengkap Leon S. Kennedy dari masa kecil hingga saat dimana dia menjadi agen DSO berpengalaman yang sudah bertarung menghadapi bioterorisme tanpa henti selama beberapa dekade. Bagi fans lama yang pengen kembali merefresh memori atau pendatang baru yang ingin mengenal Leon lebih dalam, mungkin video ini bisa jadi referensi buat kalian. Yuk kita bahas Leon di video. Saat mengulik sejarah kemunculan pertama Leon di franchise-nya, banyak fans tentu akan langsung menaruh perhatian ke Resident Evil 2. Tapi Capcom sering memberi semacam suplementari terutama untuk fandom mereka di Jepang mengenai inspirasi desain hingga fakta menarik di balik karakter game-game mereka. Tidak terkecuali dengan Leon, di mana ada latar belakang konsisten mengenai bagaimana dia memiliki masa kecil yang kelam karena keterikatan keluarganya dengan dunia kriminal. Sebelum dia kemudian mengejar mimpi sebagai polisi yang menyeretnya ke Raccoon City. Ada juga bahasan soal bagaimana dia sempat mabuk sebelum menjalani hari pertamanya di RPD karena rasa sakit hati setelah putus dengan sang pacar. Sampai bagaimana dia sengaja memilih Raccoon City sebagai tempat kerja karena mendengar kasus serangan kanibal yang dia rasa terdengar menarik untuk diselidiki. Tentu saja semua ini hanya sebatas konten suplementari daripada apa yang disajikan langsung lewat gamenya. Apalagi bagaimana Resident Evil 2 Remake merubah bagian intro di mana Leon terlihat masih santai dengan pakaian normal daripada terburu-buru datang ke hari pertamanya di RPD sembari langsung mengenakan seragam. Di umur 21 tahun, Leon jadi salah satu protagonis di Resident Evil 2 bersama Claire Redfield yang efektif menjadikan seri ini sebagai debut keduanya. Khusus untuk Leon, dia adalah lulusan akademi kepolisian yang baru aja akan menjalani hari pertamanya di RPD. Tapi kedatangannya di Raccoon City berujung menyeretnya ke dalam mimpi buruk di mana dia harus bisa bertahan hidup di tengah wabah T-virus yang mematikan dan hampir menyapu bersih seluruh penduduk dan merubah mereka jadi zombie kanibal. Pada titik ini Leon cuma salah satu dari beberapa survivor apes yang seharusnya nggak selamat. Tapi karena faktor keberuntungan, adaptasinya pada situasi genting sampai mengoptimalkan kemampuannya dalam menggunakan senjata api, berhasil membawanya jauh hingga bisa keluar dari Raccoon City. Kalian bahkan bisa melihat rasa percaya dirinya semakin naik seiring jalannya cerita. Di mana dia bertemu dengan Eda Wong yang juga terkejut bagaimana dia bisa selamat, hingga bagaimana Eda melihat Leon sebagai sosok yang bisa diandalkan untuk membantunya dalam mengamankan sampel J-virus di markas Umbrella. Tapi dibalik perjuangan hebatnya dalam bertahan hidup di insiden Raccoon City, kondisi mental Leon itu benar-benar diuji hingga meninggalkan trauma jangka panjang yang nggak bisa dia lupakan. Termasuk rasa bersalahnya karena gagal menyelamatkan banyak orang. Bahkan dia sempat berpikir untuk mengakhiri semuanya, tapi saat melihat Sherry Birkin yang saat itu masih berusia 10 tahun dan sudah ditempatkan pada situasi berbahaya setelah kehilangan kedua orang tuanya, itu seakan jadi motivasi Leon untuk bangkit. 4 tahun setelah insiden Raccoon City di Resident Evil The Dark Side Chronicles, Leon yang berumur 25 tahun telah mengemban tugas baru sebagai agen pemerintah Amerika Serikat, telah menjalani program khusus untuk mengasah lebih jauh kapabilitasnya. Pada saat inilah Leon dipertemukan dengan Jack Krauser, seorang prajurit Special Force veteran yang menjadi sosok mentor baginya dan jadi alasan utama Leon bisa tumbuh menjadi petarung handal, apalagi bagaimana Krauser memang bisa melihat potensi emasnya. Leon kemudian ditugaskan untuk menjalani misi rahasia pertamanya ke pedalaman Amerika Utara di mana dia ikut ditemani Krauser. Tugas mereka adalah mencari sosok bernama Javier Hidalgo yang memiliki ikatan kuat dengan Umbrella Corporation. Tapi misi ini berujung menempatkan mereka dalam bahaya lebih besar karena desa tujuannya dilanda wabah virus mematikan. Meski di akhir mereka berhasil menyelesaikan misi dengan selamat, apalagi dengan bantuan Manuela yang merupakan putri Javier, Krauser menderita luka berat di tangannya dan bagaimana dia mungkin tidak bisa lagi melanjutkan karir sebagai prajurit. Meski game ini lebih memberi latar belakang cerita yang mendalam dari Krauser, tapi ini juga jadi momen di mana kita bisa melihat langsung transisi Leon sebagai agen pemerintah untuk pertama kalinya yang tidak kalah dramatis. Dan bagaimana Krauser memang digambarkan sebagai sosok yang punya kontribusi kuat dalam pertumbuhan karakter Leon. Inilah game yang menempatkan Leon sebagai wajah baru Resident Evil. Dan bahkan hingga sekarang, apalagi sejak rilis versi remake-nya, Resident Evil 4 masih mendapatkan pengakuan sebagai game terbaik di franchise-nya. Pada seri ini, Leon berumur 27 tahun sudah tumbuh menjadi agen berpengalaman yang memiliki hubungan persahabatan dekat dengan sang presiden. Dan karena itulah dia dipercayakan dalam sebuah misi rahasia untuk menyelamatkan putrinya yaitu Ashley Graham yang diculik sebuah sekte misterius hingga ke desa pedalaman di Spanyol. Berbeda dari misi terdahulu, apalagi saat dia masih ditemani Krauser, kali ini Leon harus menjalaninya seorang diri sembari mendapatkan bantuan komunikasi dari Hannigan sebagai agen pendukung lapangan.
Apa yang menantinya ternyata adalah sebuah desa dengan dominasi sekte yang memuja parasit Las Plagas, di mana Leon bahkan ikut terinfeksi agar bisa diseret menjadi bagian dari mereka. Meski ditempatkan pada situasi yang bahkan lebih ekstrim dibandingkan insiden Raccoon City, ditambah lagi bagaimana dia harus menyelamatkan Ashley, tapi Leon itu pada titik ini sudah memiliki kapabilitas tempur serta kegigihan yang luar biasa. Seperti yang dikatakannya lewat kalimat "This time it has to be different", dia melihat misi ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki kegagalannya di masa lalu saat dirinya masih dirasa lemah. Terlepas apakah dia akan kehilangan nyawanya atau tidak, Leon tidak pernah menempatkan dirinya sebagai prioritas dan memang berusaha mati-matian agar Ashley bisa selamat. Pada saat inilah juga dia dipertemukan kembali pada dua sosok yang memiliki dampak kuat pada masa lalunya, yaitu Ada Wong dan juga Jack Krauser. Tapi kali ini dengan peran yang saling berselisihan. Sebagai film animasi mocap penuh pertama yang Capcom produksi untuk Resident Evil, mereka memilih untuk kembali menempatkan Leon yang berumur 28 tahun sebagai sang protagonis bersama dengan Claire Redfield di Resident Evil Degeneration. Film yang seolah dibuat sebagai bentuk reuni dari kedua karakternya sejak Resident Evil 2 ini membawa cerita dengan bumbu konspirasi berat, yang semuanya berawal dari terjadinya penyebaran wabah T-virus di Hartwardville Airport. Dalam upaya untuk menyelamatkan warga yang terjebak di sana sebagai bagian dari SRT atau Special Response Team, Leon berpapasan dengan Claire yang kini bekerja di bawah perusahaan Terasif, di mana dia juga punya kontribusi penting dalam memecahkan misteri penyebaran virus tersebut. Sumber masalah ternyata datang dari seorang pria bernama Curtis Miller dari perusahaan farmasi besar bernama Will Pharma. Meski ternyata dia sendiri adalah korban yang dimanipulasi dari dalang sesungguhnya di perusahaan serupa. Lebih dari sekedar reuni, kali ini Leon dan Claire dibuat saling membantu satu sama lain daripada harus menyelesaikan masalah atau bertahan hidup seorang diri seperti di insiden Raccoon City. Pada saat inilah juga kemampuan Leon sebagai sosok agen andalan pemerintah sudah nampak bersinar dan mendapat kepercayaan tinggi dalam upaya berkelanjutan dalam melawan bioterorisme. Kalian tahu apa lagi yang juga nampak bersinar? Kalau kalian menekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan konten menarik lainnya seputar video game. Pertemuan Leon dan Claire selanjutnya nggak menunggu lama, karena di tahun berikutnya yang menjadi latar film animasi Resident Evil Infinite Darkness, keduanya kembali berpapasan di mana masing-masing kebetulan sedang mengemban misi yang punya keterikatan dengan insiden wabah virus mematikan di Penam Stan. Meski insiden tersebut sudah terjadi cukup lama di masa lalu, tapi rahasianya mulai terkuak kembali apalagi setelah White House terkena sabotase virus yang seolah dibuat sebagai upaya invasi dari negara lain. Meski kenyataannya ini adalah konspirasi dari salah satu penguasa pemerintahan Amerika yang berusaha memanipulasi sang presiden. Leon sekarang berumur 29 tahun, dipilih sebagai salah satu agen utama untuk menyelidiki sumber kasus ini, mendapati kalau dua agen lain dalam timnya, yaitu Jason dan Shen Mei, adalah korban dari konspirasi pemerintah saat menjalani suatu operasi di Penam Stan. Jason telah jadi kelinci percobaan yang merubah wujudnya menjadi super soldier dan harus mengandalkan semacam obat khusus dari sang konspirator agar bertahan hidup. Sedangkan Shen Mei kehilangan saudara laki-lakinya yang sudah jadi mayat hidup karena terinfeksi virus yang merenggut banyak nyawa di operasi khusus tersebut. Setelah mengetahui kebenaran yang ada, Leon berupaya menghentikan insiden ini yang semakin bercabang, mulai dari ancaman deklarasi perang Amerika hingga Jason yang bermutasi jadi monster untuk menguak konspirasi besar pemerintah ke mata dunia. Meski berhasil membereskan semua masalah yang ada serta memegang bukti kuat akan konspirasi besar pemerintah di balik insiden Penam Stan, Leon menolak untuk menyerahkan bukti tersebut ke Claire yang ingin menyebar kebenarannya. Ini jadi pertama kali keduanya memiliki sudut pandang yang saling berselisihan, tapi di akhir Leon menyadari kalau dia nggak ingin menyebar rasa takut tersebut ke publik karena itu adalah tujuan yang ingin dicapai Jason sebagai upaya balas dendamnya. Leon di Resident Evil Damnation kini sudah menembus usia 30 tahun, lebih tepatnya 34 tahun. Mulai memasuki fase transisinya sebagai agen di bawah organisasi DSO. Tapi sebelum itu, dia sempat menjalani misi untuk menyelidiki sumber konflik senjata biologis di Eastern Slav Republic yang benar-benar menguji tekad serta keberaniannya. Saat mendapat perintah untuk mundur karena potensi bahaya yang ada, Leon yang tidak ingin tinggal diam membangkang perintah tersebut untuk terjun langsung ke wilayah perang. Dia kemudian mendapati adanya penggunaan Las Plagas di kelompok pemberontak yang bisa dimanfaatkan untuk mengontrol jenis BWO Licker. Meski di akhir ini berujung pada infeksi berkelanjutan yang membuat sang host sulit untuk diselamatkan. Sebuah situasi memprihatinkan di mana Leon seolah tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan orang-orang di dekatnya. Tapi pada misi yang sama, perhatian Leon juga tertuju pada kemunculan Ada Wong yang menyamar sebagai anggota BSEE demi menjalin komunikasi dengan Svetlana Belikova selaku pemimpin Eastern Slav Republic. Dan seperti yang bisa diduga, Ada punya agenda terselubung untuk mengamankan sebuah sampel virus Las Plagas untuk kliennya. Selain interaksi di sana-sini, kemunculan Ada kali ini lebih sebatas distraksi. Karena kunci keberhasilan Leon dalam misinya ada di kolaborasi dengan Alexander Sasa Kozachenko atau Buddy dari kelompok pemberontak. Setelah berjuang mati-matian menghadapi pasukan Tyrant yang dikontrol Svetlana,
Pertarungan panjang dan melelahkan tersebut berakhir dengan kemenangan Leon berkat bala bantuan dari kelompok militer Amerika dan Rusia. Buddy yang sudah menjadi rekan terdekatnya sepanjang misi ini di akhir juga hampir bermutasi karena infeksi Las Plagas. Tapi Leon berhasil menyelamatkannya setelah menembak parasit tersebut dari tubuhnya dan memintanya untuk terus berjuang demi rekan-rekannya yang sudah gugur karena korban manipulasi Svetlana. Tidak begitu lama setelah resmi menjadi agen DSO yang memiliki yurisdiksi lebih kuat, apalagi karena berada di bawah naungan perintah Presiden Amerika langsung, Leon yang berumur 36 tahun dihadapkan pada awal dari sebuah insiden terbesar di sepanjang karirnya di Resident Evil 6. Selain fakta kalau dia harus membunuh Presiden Adam Benford sekaligus teman dekatnya yang sudah tidak lagi tertolong karena terinfeksi C-virus, penyebaran virus ini ternyata sudah menyebar luas secara global hingga wilayah China. Setelah mendapati identitas dari dalang sesungguhnya yang ternyata adalah Derek C. Simons selaku National Security Advisor di negerinya, Leon dengan bantuan agen Helena Harper menjalani misi panjang di mana dia ikut mendapati kebenaran di balik nasib Helena yang ternyata adalah korban blackmail Simmons hingga berpapasan dengan karakter ikonik lain di franchise-nya. Perjuangan panjang mereka untuk menjatuhkan Simmons yang ikut dikhianati organisasinya di The Family akhirnya terbayarkan di akhir, yang mana Ada Wong bahkan ikut menolong Leon lagi seperti di masa lalu. Tapi berbeda dibanding setelah menyelesaikan misi-misi terdahulu, apa yang dirasakan Leon setelah Resident Evil 6 justru terasa lebih pahit. Ini karena secara emosional dia sangat lelah, apalagi karena dampak besar yang sudah terjadi dari penyebaran C-virus hingga bagaimana dia terpaksa untuk membunuh Presiden Adam Benford. Bisa dibilang ini adalah titik di mana kondisi mentalnya sudah kembali goyah. Karena Leon merasa segala perjuangan yang sudah dia lakukan selama ini hanya berujung pada insiden lebih buruk di masa depan. Meski termasuk salah satu protagonis bersama dengan Chris Redfield dan Rebecca Chambers di Resident Evil Vendetta, Leon yang berumur 37 tahun sempat diperlihatkan berada dalam kondisi mental lemah sambil mabuk-mabukan karena tekanan tiada henti yang dia rasakan. Apalagi setelah menjalani misi di mana dia harus membunuh tim SWAT yang terinfeksi virus karena jebakan dari ancaman bom palsu. Meski sempat menolak ajakan Chris dan Rebecca untuk mencegah penyebaran E-virus oleh seorang mantan anggota CIA bernama Glenn Arias, situasi yang semakin tidak terkontrol hingga mengancam nyawa Rebecca yang terculik mendorong Leon untuk ikut bergabung. Setelah berjuang meredam penyebaran virus di kota New York, Leon dan Chris menginfiltrasi markas Arias hingga mereka berhasil menyelamatkan Rebecca serta mengalahkan Arias yang bermutasi menjadi Monster Tyrant bersama sekokolannya yaitu Diego Gomez. Antidot dari virus mematikan yang kebal vaksin tersebut juga berhasil diamankan untuk kemudian disebar ke seluruh kota demi menyembuhkan mereka yang sudah terinfeksi. Saat berada dalam momen refleksinya, Leon sempat bertanya ke Chris, "How much longer can we keep going on like this?" Di mana dia mendapat respon kalau Chris tidak pernah membuat rencana sampai sejauh itu. Jawaban sarkastik dari Chris itu berhasil membuat Leon tersenyum, sebuah momen di mana derita emosional Leon setidaknya sedikit terobati dan mendorongnya untuk terus menatap masa depan tanpa rasa bimbang. Berbeda dari kebanyakan seri terdahulu, Resident Evil Dead Island memiliki tone cerita lebih ringan dengan nilai jual kuat di sisi fanservice lewat kemunculan banyak karakter ikonik franchise-nya. Sensasinya sampai-sampai memang terasa seperti percobaan Capcom untuk membuat film Avengers versi Resident Evil. Lalu bagaimana peran Leon di cerita barunya ini? Dia yang berumur 30 tahun masih mendapatkan spotlight utama yang lebih spesialnya lagi di mana dia ikut dipertemukan dengan Jill Valentine untuk pertama kali secara langsung daripada sekedar pertemuan di balik layar yang selalu jadi bahan spekulasi fans. Dalam seri ini, dia kembali dilibatkan dengan potensi ancaman T-virus baru di San Francisco yang ikut membawanya dan para karakter lain ke Pulau Alcatraz. Leon tidak mendapat banyak momen yang begitu signifikan karena pembagian spotlight dengan karakter ikonik lain, tapi dia sempat berhadapan kembali dengan Maria Gomez, salah satu antagonis utama yang selamat di seri Resident Evil Vendetta dan kembali terlibat sebagai dalang insiden baru ini karena terbawa rasa dendam akan kematian ayahnya. Meski berhadapan dengan Maria yang merupakan petarung handal dan sudah mendapatkan modifikasi fisik sebagai superhuman, Leon masih mampu mengalahkannya dalam pertarungan tangan kosong yang jelas jadi pembuktian akan kekuatannya di luar batas manusia biasa. Selebihnya, Dead Island jadi satu-satunya seri di mana Leon sempat terinfeksi virus, tapi kali ini nasibnya tertolong berkat vaksin dari Rebecca. Di Resident Evil Requiem, kita akhirnya melihat versi paling rapuh dari Leon Scott Kennedy. Bukan karena dia lemah, tapi karena waktu akhirnya ngejar dia. Di umur 49, Leon masih aktif sebagai agen DSO, tapi kondisinya sudah jauh dari prime. Dia terlibat dalam insiden baru di Rainwood yang awalnya terlihat seperti outbreak biasa sampai semuanya mengarah ke eksperimen lama Umbrella dan sosok ilmuwan bernama Victor Gideon. Masalahnya Leon sendiri ternyata mengidap Raccoon City Syndrome, efek laten dari Raccoon City Destruction Incident yang perlahan merusak tubuhnya. Dia mulai batuk berdarah, kadang nggak tersadarkan diri, dan jelas makin sering kalah sama kondisi fisiknya sendiri. Tapi yang menarik, dia tetap jalan terus, bukan karena dia yakin bakal selamat, tapi lebih ke arah dia udah nerima kalau diri
dirinya mungkin memang nggak akan keluar hidup-hidup dari misi ini. Terlepas dari sakit dan umurnya pun, Leon masih mengalahkan BOW mengerikan seperti Spinner, Tyrant, dan Plan 42 hingga The Commander yang sepertinya adalah Hank. Sepanjang cerita, Leon beberapa kali kerjasama sama Grace Ashcroft, karakter baru yang ternyata punya koneksi langsung ke proyek misterius bernama Elpis lewat ibunya Alyssa Ashcroft dan juga Spencer. Yang awalnya Elpis itu dikira adalah sebuah BOW paling mutakhir dari Spencer. Victor Gedeon dan Zeno dari The Connections menginginkannya, dan Leon ingin Elpis itu dihancurkan. Di klimaksnya, Leon benar-benar sampai di titik paling rendah. Secara fisik hampir mati, tapi masih maksa buat nyelesain misi. Berusaha menyelamatkan Grace dan mempercayakan semuanya ke Grace. Grace memutuskan untuk melepaskan Elpis. Ternyata itu adalah sesuatu yang bisa jadi kunci untuk menghapus semua bioorganic weapon, termasuk yang ada di tubuh Leon. Yang dimana Elpis adalah karya terakhir Spencer untuk bertaubat dan menebus kejahatannya menciptakan berbagai bioweapon berbahaya. Leon akhirnya diselamatkan setelah disuntik oleh Elpis dan sembuh dari sindromnya, yang menunjukkan bahwa selama ini kita hanya bermain versi Leon yang rapuh dan kemampuannya itu dihambat oleh virus dalam menghadapi berbagai ancaman berbahaya yang ada. Dia pun berhasil mengalahkan Victor Gedeon yang bermutasi menggunakan parasit Nemesis Gamma hingga menyelamatkan Grace. Jadi itu dia perjalanan Leon sejauh ini. Emang brutal sih perjalanan karirnya ini. Bisa dibilang skill Leon ini emang gak ecek-ecek ya. Jadi versi Leon mana favorit kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan game terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.